Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, mahasiswaku semua, kita bisa bertemu ya pada hari ini, siang ini dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan berpuasa, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan puasa di bulan Ramadan ini. Ya, baiklah. Untuk memulai pembelajaran, mungkin di sini ada teman kalian yang tidak masuk ya, 5 orang. Ya, mudah-mudahan teman kalian itu diberikan kesehatan ya, walaupun tidak masuk pada perkuliahan Ibu hari ini. Ya, baiklah. Untuk memulainya, Ibu akan membahas bagaimana definisi-definisi dari mata kuliah yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ya. Nah, di sini kalian harus memahami apa itu strategi ya? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu ya. Di sini artinya ketika kalian mempunyai suatu tujuan, artinya kalian harus mempunyai strategi dulu ya, agar tujuan itu dapat tercapai dengan baik ya, seperti itu. Nah, dalam strategi itu tentunya dibutuhkan juga teknik-teknik yang lain ya, sehingga strategi itu bisa kalian kembangkan seperti itu ya, sehingga tujuan akan tercapai. Nah, dalam strategi ini di sini Ibu akan membahas strategi apa? Yaitu strategi tentang pembelajaran ya. Nah, apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen ya, antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ini sudah jelas ya. Ada pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi sudah ada undang-undangnya ya, bahwa artinya pembelajaran itu apa ya? Artinya pembelajaran itu adalah suatu proses. Nah, seperti yang Ibu lakukan ini dengan anak-anak ini adalah bahwa adanya proses, ini proses pembelajaran. Artinya Ibu sedang mentransfer ilmu kepada kalian ya, seperti itu. Nah, baiklah. Ini ada beberapa pendapat para ahli tentang bagaimana teori dari pembelajaran itu ya. Nah, menurut Zainal Arifin, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pembelajaran itu adalah suatu proses ya, suatu proses antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya ada lagi menurut Dimyati dan Mujiono ya, pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam desain instruksional ya, untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Nah, di sini artinya bahwa pembelajaran itu dalam suatu prosesnya itu sudah terprogram gitu ya. Artinya antar mahasiswa dan dosen itu harus mampu adanya feedback ya, dalam arti bahwa proses pembelajaran itu jangan hanya si dosen saja yang mampu memahami materi itu ya, tetapi adanya proses secara aktif ya. Nah, selanjutnya di sini pembelajaran juga adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, atau mahasiswa dengan dosen ya, menggunakan metode atau media ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Nah, artinya di sini andaikan pembelajaran itu tercapai, maka akan adanya untuk meningkatkan ya kemampuan-kemampuan dari mahasiswa ya, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian dari strategi pembelajaran ya, yaitu komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik
selama proses pembelajaran berlangsung. Ini menurut Dick and Carey pada tahun 2012 ya. Nah, menurut Hilda bahwa strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis ya. Kalau tadi Ibu menerangkan tentang strategi dan pembelajaran. Nah, ini ada kaitannya ya, ada korelasinya antara strategi pembelajaran. Bagaimana caranya seorang pendidik itu, nih kalian kan akan menjadi nanti calon-calon pendidik ya, seperti itu. Bagaimana caranya menerapkan strategi pembelajaran ini ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu dimengerti ya oleh siswa seperti itu. Nah, Ibu juga kan seperti ini juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran yang Ibu dapatkan kepada kalian seperti itu ya, sehingga kalian mengerti. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran juga menurut Suparman, merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran ya kepada mahasiswa dengan bahan, peralatan ya, sehingga untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Itu menurut Suparman ya. Nah, ada lagi di sini pembelajaran menurut Etin Solihatin katanya ya, adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajarnya, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, artinya di sini juga berbagai pendapat para ahli yang intinya adalah suatu proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan tercapai. Ya. Nah, ini ada juga menurut Darmansyah ya, bahwa strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya, nah disimpulkanlah bahwa suatu strategi pembelajaran itu adalah suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajarnya, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalian mempelajari strategi pembelajaran itu ya? Nih, bagaimana pentingnya sih mempelajari strategi pembelajaran? Nah, baiklah, Ibu akan kupas pada slide selanjutnya. Ya. Nah, 1, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Dan yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Artinya bagaimana pentingnya strategi pembelajaran itu. Ya. Nah, ini sudah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya, di sini ada macam-macam strategi pembelajaran. Nah, ini adalah sebuah strategi bagaimana nanti ketika kalian menjadi seorang pendidik agar siswanya itu bisa melaksanakan pembelajaran secara aktif ya. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau SPI ya. Nah, apa itu? Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antar dosen dan mahasiswa. Nah, di sini adanya proses berpikir ya. Jadi yang tadi Ibu sudah jelaskan, dalam strategi pembelajaran inquiry ini adanya feedback antara dosen dan mahasiswa ya, atau antara guru dan siswa ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah strategi di sini pembelajaran ekspositori atau SPE ya. Nah, strategi ini adalah menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen
kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal, ya seperti ini. Nah, ini adalah expository ini adalah bahwa mahasiswa itu adalah tinggal mencerna saja, menyimak apa yang dosen sampaikan, ya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, ya. Nah, ini adalah strategi yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran, ya, yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah, ya. Artinya apa namanya tuh, mahasiswa itu Ibu berikan permasalahan dulu, ya, seperti itu, sehingga nanti kalian semua bisa memecahkan masalah itu berdasarkan pemikiran kalian sendiri, gitu ya, seperti itu. Nah, itulah strategi dari pembelajaran berbasis masalah. Nah, selanjutnya ada yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif, ya. Nah, di sini maksudnya strategi pembelajaran ini adalah bagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa, ya, dalam sebuah diskusi kecil, nih seperti itu, ya. Tapi dari masing-masing peserta diskusi itu harus aktif seperti itu, ya, sehingga mampu menciptakan suatu kesimpulan yang akan apa namanya, sebuah solusi gitu dalam memecahkan masalah, ya, seperti itu. Nah, ini apabila ini adalah sudah adanya pemecahan masalah dan ada solusi, biasanya diadakan reward, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan, ya. Nah, di sini itu lebih kepada mahasiswa itu berpikir untuk menguasai sebuah keterampilan tertentu, ya, seperti itu. Nah, jadi jangan hanya kita itu dapat meningkatkan pengetahuan atau kognitif siswa saja, tetapi kita harus mampu sebagai calon pendidik itu harus mampu juga meningkatkan keterampilan-keterampilan dari siswa, ya, seperti itu. Nah, selain itu juga Ibu ini akan menjelaskan tentang karakteristik proses pembelajaran, ya. Bagaimana sih pembelajaran itu, gitu ya? Nah, yang pertama harus interaktif, kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, keempat menantang, selanjutnya memotivasi peserta didik untuk aktif, selanjutnya memberikan ruang yang cukup, katanya, ya, untuk siswa itu untuk meningkatkan kreativitasnya, ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kalian nanti menjadi seorang pendidik, ini yang harus kalian bangun, ya, kepada siswa. Nah, selanjutnya bahwa pembelajaran itu adalah proses interaksi, ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Pendekatan pembelajaran juga ketika kita akan memberikan pembelajaran itu adalah sebuah orientasi, ya, atau arah atau cara pandang untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya. Nah, di sini ada model pembelajaran, ya. Apa itu model pembelajaran? Yaitu proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir, ya, yang ditandai dengan langkah-langkah atau sintak, ya. Nah, ada lagi strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien, ya. Selanjutnya metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilannya, ya. Yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa selain kita memberikan pembelajaran secara kognitif, kita juga harus memberikan pembelajaran keterampilan, ya. Nah, di sini ada teknik pembelajaran. Apa itu teknik pembelajaran? Adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, ya, melalui metode-metode tertentu. Ada juga taktik. Nih, taktik itu apa? Gaya mengajar pendidik, ya, dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu, ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gambar, ya, biar kalian juga mengerti bagaimana nanti kalian akan menjadi seorang pendidik, ya, seperti itu. Nah, coba yang ini gambar ini adalah seperti tadi Ibu sudah jelaskan, ini adalah mode pembelajaran
secara berkelompok atau diskusi ya di sini exploratory tadi itu seperti itu. Jadi adanya beberapa pendapat dari teman-teman kalian ini untuk memecahkan masalah. Nah, gambar yang ini adalah bagaimana seorang mahasiswa itu menyimak paparan dari dosen ya seperti itu. Nah, selanjutnya nih yang ketiga coba lihat dengan keadaan tertidur. Ini bahwa mereka menyadari bahwa paparan yang diberikan dosen itu sangat jenuh, sangat boring ya. Jadi daripada harus mendengarkan paparan dari dosennya, ya sudah tidur saja seperti itu ya. Nah, di sini kalian pilih yang mana untuk menentukan dari strategi pembelajaran yang akan nanti kalian sampaikan kepada siswa-siswa ya seperti itu. Nah, di sini menurut Bloom dan Krathwohl bahwa dalam belajar mahasiswa itu harus mempunyai 3 ranah kognitif, psikomotorik dan afektif ya. Nih kognitif itu ada 6 tingkatan: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis dan evaluasi. Nah, selanjutnya psikomotor ada 5 tingkatan: peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian dan naturalisasi. Nah, yang terakhir afektif ada 5 tingkatan juga, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, mengorganisasian dan pengamalan ya. Nah, di sini untuk mencapai semuanya itu kalian itu harus mempunyai motivasi ya. Motivasi itu apa? Adalah suatu kekuatan ya, energi seseorang. Nah, ini adalah ketika kalian nanti akan melakukan kegiatan itu kan harus ada motivasi sendiri ya, seperti itu. Nah, motivasi ini adalah merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Ya, ini menurut Dedi Supriyadi dan menurut Dimyati bahwa motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar sebagai motivasi belajar. Ya, ini ada beberapa ya menurut para ahli ya. Nanti kalian bisa pelajari ya setelah Ibu share PPT-nya ya, seperti itu. Nah, bagaimanakah ciri-ciri dalam motivasi belajar? Ya, ini menurut Sudirman pada tahun 2010 ya. Tekun menghadapi tugas, ulet, lebih senang bekerja mandiri ya. Terus dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah. Ya, ini adalah ciri-ciri motivasi belajar ya. Nah, di sini berdasarkan analisis juga, artinya ketika seseorang mengalami kejenuhan dalam belajar, ya, analisis hasil kerja yang rendah. 1, prestasi belajar rendah itu kenapa, gitu ya? Yang pertama, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Yang kedua, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, konsekuensi. Yang keempat, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut ya. Nah, itu tentunya kan harus ada motivasi dalam belajar ya. Di sini apa fungsi motivasi itu? Yang pertama adalah motivasi itu fungsinya adalah untuk meningkatkan pembelajaran yang optimal. Yang kedua, motivasi selalu bertalian dengan tujuan ya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan sebagai pendorong, sebagai penentu arah, sebagai penyeleksi perbuatan, sebagai pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Ya, nah motivasi yang ada di sekolah itu berbeda-beda ya, tergantung dari individunya masing-masing ya. Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa atau siswa nanti ketika kalian menjadi seorang guru ya. Nah, guru ini harus memberi angka ya, memberi angka dan memberi hadiah. Artinya apa? Ketika seseorang mempunyai kelebihan ya, artinya mempunyai motivasi yang tinggi ya, nilai tesnya juga tinggi, kalian harus membeli reward ya atau hadiah seperti itu. Untuk apa? Untuk dapat meningkatkan motivasi belajarnya ya. Nah, di sini juga ada kompetensi ya. Terus ada ego environment ini ya. Nah, selanjutnya adalah harus memberi ujian ya, seperti itu. Nah, di sini mungkin ada teori motivasi. Ini adalah mungkin teori-teori dari para ahli ya, yang nanti kalian bisa pelajari ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini
Ibu hanya menerangkan tentang bagaimana cara kalian itu nanti membangun motivasi untuk membangkitkan dalam pembelajaran, ya seperti itu. Ya, baiklah, mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan, karena di sini mungkin materi-materinya sama tadi yang sudah Ibu sampaikan. Artinya bagaimana caranya kalian itu untuk bisa memberikan strategi pembelajaran yang nantinya akan kalian terapkan kepada siswa, juga bagaimana caranya meningkatkan motivasi dalam pembelajaran, ya. Ya, baiklah. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, ya. Terima kasih untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga semuanya diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah untuk bisa memperlancar aktivitas-aktivitas yang lainnya, ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada perkuliahan selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.